warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi di video yang kali ini. Perkenalkan, nama saya Safira. Pada video ini saya akan menjelaskan jawaban saya untuk bab 3, yaitu berdasarkan sifat dan kegunaannya, hardware komputer dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Sebutkan dan jelaskan fungsinya. Jadi, yang pertama itu ada CPU atau prosesor. Jadi, CPU atau prosesor adalah otak dari komputer. Di mana fungsinya itu mengolah dan memproses semua kalkulasi dan perintah yang memungkinkan komputer dapat dioperasikan. Jadi yang pertama itu adalah CPU atau prosesor, yang dimana CPU atau prosesor disebut juga sebagai otak dari komputer. Fungsinya itu mengolah dan memproses semua kalkulasi dan perintah-perintah yang memungkinkan komputer dapat dioperasikan. Lalu yang kedua itu ada memori atau RAM. RAM itu kepanjangannya adalah Random Access Memory, yang fungsinya sebagai tempat transfer data sementara ketika operasi tengah dijalankan oleh CPU. Jadi yang kedua itu ada memori atau RAM. RAM memiliki kepanjangan yaitu Random Access Memory, yang berfungsi sebagai tempat transfer data sementara ketika operasi-operasi
tengah dijalankan oleh CPU. Lalu yang ketiga, ada storage devices. Jadi storage devices ini yaitu ada HDD dan SSD. Jadi HDD itu adalah hard disk drive, sedangkan SSD adalah solid state drive. Lalu fungsinya itu menyimpan atau sebagai penyimpanan utama pada komputer, di mana itu bisa menyimpan aplikasi, file, foto, video, dan lain-lain. Jadi yang ketiga adalah storage devices, yaitu meliputi HDD dan SSD. Dan HDD itu adalah hard disk drive, sedangkan SSD itu adalah solid state drive, di mana fungsinya sebagai penyimpanan utama pada komputer, di mana yang bisa tersimpan itu adalah aplikasi, file, foto, video, musik, dan lain-lain. Untuk perbedaan HDD dan SSD itu sebenarnya fungsinya sama. Tapi SSD itu kecepatan transfer datanya lebih cepat. Jadi SSD itu merupakan perkembangan dari HDD. Jadi fungsinya tetap sama, namun kalau SSD itu dia lebih cepat ketika transfer data. Dan bentuk dari SSD itu sudah berbentuk seperti chip. Lalu lanjut. Yang keempat ada motherboard atau papan utama. Jadi ada motherboard atau papan utama yang dimana merupakan penyusun utama PC. Fungsinya
sebagai penghubung antara komponen pada divisi. Lalu ada motherboard atau utama yang dimana merupakan penyusun utama dari PC. Fungsinya sebagai penghubung antara komponen-komponen pada PC. Lanjut. Yang kelima, ada GPU atau Graphic Processing Unit. Fungsinya bertanggung jawab pada proses grafis dan tugas-tugas terkait dengan grafis. Lalu selanjutnya ada GPU atau Graphic Processing Unit. Jadi fungsinya itu bertanggung jawab pada proses grafis dan tugas-tugas terkait dengan grafis. Selanjutnya yang keenam, ada CPU atau ada PSU atau Power Supply Unit, dimana fungsinya itu menyediakan daya listrik yang dapat digunakan untuk pengoperasian Yang keenam itu ada PSU atau Power Supply Unit, di mana fungsinya menyediakan daya listrik yang dapat digunakan untuk pengoperasian komputer. Lalu yang ketujuh, ada input devices yang meliputi mouse, keyboard, dan perangkat
lainnya yang memungkinkan kita dapat mengoperasikan komputer. Selanjutnya yaitu ada input devices yang meliputi mouse, keyboard, dan perangkat lainnya. Fungsinya itu memungkinkan kita dapat mengoperasikan komputer secara langsung. Selanjutnya nomor 8. Kalau ada input, pasti ada output. Jadi yang ke-8 itu adalah output devices. Yang dimana itu adalah monitor, printer, speaker, yang dimana fungsinya mengeluarkan output hasil dari operasi yang ada pada komputer. Jadi ada output devices. Jadi output devices itu meliputi monitor, printer, speaker, yang dimana fungsinya mengeluarkan output hasil dari operasi yang ada pada komputer. Selanjutnya ada networking, hardware, dimana itu seperti kartu jaringan yang berfungsi memastikan komputer dapat terhubung ke jaringan dan internet. Jadi selanjutnya ada networking hardware. Jadi itu seperti kartu jaringan atau router yang berfungsi memastikan komputer dapat terhubung ke jaringan dan internet. Lalu yang terakhir yaitu ada cooling system seperti fan atau kipas.
yang berfungsi mendinginkan perangkat yang ada pada PC seperti hard disk dan prosesor. Dan yang terakhir itu adalah cooling system, yaitu bisa fan atau kipas, di mana fungsinya itu mendinginkan perangkat-perangkat yang ada pada PC seperti hard disk dan prosesor. Jadi inilah jawaban saya mengenai bab 3, yaitu sifat dan kegunaan hardware pada komputer, yang dimana saya telah menyebutkan dan menjelaskan fungsi dari bagian-bagian hardware tersebut. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.